populasi kunci. Kalau yang namanya populasi kunci HIV itu biasanya dia datang dari kelompok pekerja seks, LGBT, pengguna nafsa suntik. Apa tuh? Pengguna nafsa suntik. Apa itu? Nafsa suntik, narkoba yang disuntik. Oh, narkoba. Oke. Yo guys, ketemu lagi dengan gua Das Ceper ya. Mau tahu nggak customernya itu siapa ya? Nah tentunya ini gue belum pernah kenal sama dia sebelumnya. Ini baru kali ini karena ketemunya di Grab ya. Oke, tanpa basa-basi lagi ya, dia mempunyai profesi itu yang mungkin bisa dibilang jarang ya, jarang digeluti sama orang-orang yang ada di Jakarta ya. Mungkin di Indonesia kali ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, yang belum subscribe, like, komen, dan di share ke medsos kalian. Oke, mau tahu? Nungguin ya. Oke, nih, oke, ini dia. Halo, dengan ibu atau mbak nih? Mbak aja kan? Mbak aja ya, oke mbak siapa namanya mbak? Jacqueline. Mbak Jacqueline ya. Jadi ini real customer ya, customer Grab. Jadi selamat siang menjelang sore Mbak Jacqueline. Selamat siang. Oke. Soalnya gede-gedein ya. Oke. Ini profesinya apa nih Mbak Jacqueline? Aku sekarang kerja di Indonesia AIDS Coalition sebagai project coordinator. Oke guys ya, dia kerja di bidang mungkin penyakit yang belum ada obatnya ya, di AIDS ya. Ya. Jadi ini apa nih? LSM apa? LSM. LSM ya. Guys, jadi mbaknya nih kerja di LSM untuk nanganin masalah penyakit AIDS. Oke, Mbak Jacqueline, udah berapa tahun kerja di LSM ini? Januari ini udah 4 tahun. 4 tahun, guys, 4 tahun guys. Oke, terus itu kenapa tertarik? Sebelumnya kenapa tertarik untuk masuk ke bidang LSM, terutama mendalamin penyakit yang orang mungkin hindarin ya? Apa itu? Iya, jadi emang dari awal kan saya itu emang tertarik sama pekerjaan-pekerjaan sosial. Dan terus terang memang belum banyak orang yang suka untuk bergelut di dunia ini. Kebetulan waktu itu emang diajak temen juga sih, cuman ternyata enak dan ternyata nyaman, akhirnya keterusan. Apa nih? Untuk karyawannya itu mungkin berapa banyak gitu? Sekarang yang di kantor itu 30 orang. 30 orang. 30 orang. Jadi kan LSM itu sebenarnya lembaga swadaya masyarakat ya. Cuman kalau di kantor kami itu biasanya kebanyakan muncul dari komunitas itu sendiri. Jadi ada beberapa yang hidup dengan HIV dan ada juga yang populasi kunci. Kalau yang namanya populasi kunci HIV itu biasanya dia datang dari kelompok pekerja seks, LGBT, pengguna nafsa suntik. Ya, terus sama saat ini sih itu yang ada. Itu namanya kelompok populasi kunci HIV, yaitu orang-orang yang rentan untuk terkena HIV berdasarkan preferensi lifestyle mereka ya. Gitu. Cuman sekarang memang ada sedikit pergeseran di orang-orang yang hidup dengan HIV. Bukan cuma di populasi kunci itu, sudah mulai banyak juga yang ibu rumah tangga gitu. Maksudnya mereka terjangkit tapi mereka menikah gitu? Biasanya sih terkena dari suaminya ya sih. Nah, dia taunya dia HIV itu dia ngecek. Biasanya mereka kalau saat ini kan kalau hamil itu ada yang namanya program pemeriksaan kesehatan pada saat kehamilan. Itu sudah ada pemeriksaan HIV. Jadi di situ akan diperiksa semuanya mulai dari darah, kadar gula dalam darah, tekanan darah, ada juga pemeriksaan HIV. Biasanya banyak yang ketahuan dari situ. Jadi mungkin ibunya misalnya kena nih, terus bayinya yang dikandungan kena nggak? Itu dia.
Nah itu yang menarik sekali ya, sekarang ini. Jadi mungkin biar tahu semua kan. Jadi kalau misalnya seorang ibu dia kena sama suaminya, terus dia ngecek akhirnya dia positif HIV, anak ini kandungannya ini kena atau bebas dari HIV? Ya, mungkin kita udah terlalu jauh kali ya. Mungkin kita balik lagi dulu dari yang dasar ya. HIV itu apa? Ini gua semangat guys. Terus? Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu ya. Iya, HIV itu apa tuh? HIV itu Human Immunodeficiency Virus. Jadi itu adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh seseorang. Nah, jika untreated atau kalau tidak dirawat atau diobatin, dia nanti akan kekebalan tubuh seseorang itu akan sangat-sangat menurun sampai dia itu bisa rentan terkena penyakit lainnya. Biasanya yang sering terjadi adalah kena TBC atau hepatitis, ya. Itu yang berbahaya. Virusnya sendiri sih enggak ya, cuma karena kekebalan tubuhnya sudah sangat-sangat rendah, yang ini istilahnya CD4. Itu udah sangat rendah sehingga dia bisa rentan terkena penyakit lain. Nah, inilah fase yang disebut AIDS. Penyakit-penyakit yang timbul karena kekebalan tubuh menurun. Acquired Immunodeficiency Syndrome namanya, AIDS. Nah, pada saat ini sudah ada obat, walaupun HIV ini nggak bisa hilang ya. Nggak bisa hilang, cuman ada obat yang bisa menekan jumlah virus HIV di dalam tubuh seseorang, namanya ARV. Tuh guys ya. Antiretroviral. Obatnya udah ada tapi tidak mengurangin dia untuk. Dia cuma mengurangi jumlah virus dalam darah, sehingga satu dia bisa sehat normal. Bisa normal lagi. Bisa normal. Kesehatannya normal. Jadi kan obat ARV ini jika diminum secara rutin. Apa tadi obatnya? Obat ARV. ARV itu dijual bebas apa? No, itu subsidi pemerintah. Jadi gratis, tis. Oh, gratis. Di puskesmas, layanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang ada layanan HIV-nya, layanan PDP namanya. Oh, itu gratis. Dikasih itu. Oke. Tapi mungkin kalau misalnya lu ke rumah sakit atau ke klinik, mungkin kalau misalnya beli obat itu mungkin agak malu kali ya. Ya. Ya, jadi tapi dari pemerintah udah untuk bukan memberhentikan tapi pencegahan dan pencegahannya. Jadi mendukung ya, bukan mendukung maksudnya lu bebas untuk bergaul sana sini enggak gitu loh, tapi mendukung biar supaya tuh penyebarannya tidak banyak. Ya, itu dia intinya ya. Dengan HIV bisa hidup dengan sehat ya. Dan bisa, yang penting kan dia bisa bekerja dengan baik kan. Kehidupannya itu tidak terganggu gitu. Tapi gini, sorry saya potong nih, Mbak Jacqueline, itu kan kalau misalnya kena HIV katanya yang dulu saya dengar itu tidak ada obatnya satu. Nah sekarang ini saya baru tahu nih ada obatnya nih. Oke, itu udah berapa lama? Obatnya udah berapa lama? Udah lama banget ada obatnya. Sampai ada yang sudah berpuluh-puluh tahun minum obat ini. Jadi obat ini kan harus selalu diminum setiap hari. Oke. Jadi kayak doping gitu ya? Semacam doping udah supaya untuk nambah stamina dia. Enggak juga. Jadi dia kayak kayak obat diabetes insulin itu yang harus disuntikin tiap hari. Itu kan untuk mengendalikan kadar gula dalam darah. Nah ini sama juga. Kalau kita minum obatnya nanti jumlah virus itu akan bisa ditekan sampai dia tidak bisa bereplikasi pertama. Apa itu? Virus itu kan dia selalu bereplikasi. Kalau belajar dari COVID itu dia yang tadinya cuma alpha, terus ada yang namanya delta. Itu namanya jadi dia berkembang. Nah itu yang kalau dia jumlahnya sudah banyak di tubuh, dia bisa menyerang kekebalan tubuh. Itu yang bikin sakit. Tapi kalau jumlah virusnya itu terkontrol, ada di batas yang aman, dia tidak akan terlihat sakit, dia akan tidak ada penyakitnya seperti orang biasa aja lah ya. Seperti orang biasa. Kemudian dia juga tidak akan menularkan. Nah kembali lagi di cara penularan. Penularan itu kan ada satu lewat darah. Lewat darah. Terus sperma, hubungan seks. Yang ketiga tadi melalui cairan ASI ya. Oke. Ya. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi yang tadi Mbak jabarin tadi. Seandainya ibunya terkena HIV dari suaminya, terus anaknya
di kandungan dan lahir, dia kena apa tidak? Itu tergantung ya. Kalau misalnya, jadi sekarang ada yang namanya PPIA, Program Pencegahan Ibu dan Anak. Oke. Dia kalau kita hamil kan itu dia akan dites HIV-nya. Sebenarnya kalau misalnya balik lagi, kalau misalnya kita sudah tahu kita hidup dengan HIV, harusnya pada saat akan merencanakan kehamilan sudah intens itu pengobatannya, sudah nggak boleh lagi skip minum obat, gitu kan. Tapi kalau misalnya baru tahu kena HIV pada saat sudah hamil, biasanya kan tes darah itu pada saat trimester pertama ya. Nah, nanti itu begitu sudah diidentifikasi mempunyai HIV di dalam darah, nanti ibu hamil itu akan diberikan obat dan langsung masuk ke pengobatan ARV. Dalam jangka waktu berapa bulan akan dicek lagi viral load-nya, apakah dia sudah tidak terdeteksi atau tidak. Jika viral load-nya sudah tidak terdeteksi, ya udah aman, anaknya diamankan. Berarti anaknya bisa sehat walafiat ya? Ya. Oke ya. Terus nanti setelah anaknya lahir ada yang namanya EID, Early Infant Diagnosis. Secara intens nanti anaknya itu akan dites, kemudian akan diberikan PrEP. PrEP itu pencegahan HIV ya. Selama berapa bulan? 6 bulan nih ya. Terus kemudian akan dites lagi apakah anaknya mempunyai HIV atau tidak. Tapi biasanya sih mostly enggak. Oke, perbandingannya 1 sampai 100? 1. Kenanya ini si anak ini gimana? Perbandingannya 1 sampai 100? 1% aja? Iya, 1% aja. Oke guys ya, jadi sekali lagi ini mungkin kabar bagus ya. Jadi sekarang udah ada obatnya. Jadi untuk anak yang emaknya atau bapaknya HIV, kan jangan takut juga. Jadi perbandingan 1 sampai 100 kalian kena itu hanya 1% ya. Jadi ya. Ya mudah-mudahan HIV terus menurun ya, terus menurun. Oke. Ini mungkin pertanyaan yang mungkin orang pengen tahu juga. Indonesia nomor berapa terkena HIV-nya dari semua negara? Nomor berapanya berapa ya? Cuman total estimasi orang yang hidup dengan HIV di Indonesia menurut perhitungan terakhir ada sekitar 543 ribuan. 543 ribuan total penduduk Indonesia itu berapa? 360 jutaan ya. 360 juta, berarti belum nyampe setengahnya ya, seperempatnya tuh ya, masih kecil sih sebenarnya sih. Jadi bisa kita kikis lagi ya, bisa kita hapus dengan sedemikian rupa. Jadi intinya tetap safety pergaulan kalian ya. Terus untuk yang paling tinggi negara mana terkena HIV? Itu belum ada datanya. Oke ya, jadi Indonesia masih 500-an ya, belum sampai 1 juta ya. Tapi jangan merasa bangga juga gitu loh ya, tetap waspada gitu loh. Cuman ya, kalau teman-teman memang merasa mempunyai perilaku beresiko, misalnya punya perilaku seks yang tidak aman misalnya, sering ganti pasangan ya, terus kemudian apa namanya, memakai narkoba suntik, mungkin bisa ngecek aja. Datang kemana? Ke layanan puskesmas aja. Di puskesmas biasanya ada yang namanya layanan PDP. Itu semua puskesmas aja? Semua puskesmas, tapi mostly ada sih puskesmas besar. Nanti minta ke layanan PDP, nanti ada konselingnya. Terus jika memang terbukti lewat tes, itu terbukti mempunyai HIV dalam darah, nanti akan langsung diberikan pengobatan hari itu juga. Obatnya langsung diminum, obatnya gratis setiap bulan, datang ambil di puskesmas gratis, paling di administrasi doang. Jika diminum dengan rajin ya sudah kayak nggak ada penyakit HIV aja. Oke ya, jadi guys ya, kalau misalnya kalian punya gejala-gejala atau ibaratnya perilaku kalian ya sering ganti-ganti cewek atau cowok, atau ibaratnya pergaulan bebas kalian, terus kalian pakai narkoba juga, pakai tenaga suntik ya. Jadi benar kata Mbak tadi, Jacqueline tadi, datang cek, apa salahnya kita ngecek ya.
mencegah deh Pak, bagus daripada mengobatin. Tuh kata bijak. Oke, keren. Untuk penutupan nih Mbak, untuk penutupan apa pesan-pesan dari Mbak Jacqueline untuk masyarakat Indonesia Iya. tentang HIV? Kalau mungkin dulu HIV itu masih kayak momok ya, suatu penyakit yang ditakuti. Oh iya, Tapi serem. Sekarang kan udah enggak lagi. Sekarang HIV itu sudah dapat dikontrol, orang-orang dengan HIV juga hidupnya sudah nyaman, nggak kelihatan ada penyakit apapun. Jadi kalau memang punya resiko ya silakan aja cek, karena dengan cek dan dengan bisa mengendalikan virus itu, nanti kamu bisa melindungi orang-orang yang di sekitar kamu. Jadi sekali lagi kalau punya teman atau saudara, tetangga yang kena HIV, tolong jangan di apa ya, maksudnya jangan diskriminasi ya, atau dijauhin, jangan, beri mereka dukungan, benar nggak Mbak? Ya benar. Jadi beri mereka dukungan, karena dukungan itu buat mereka untuk bangkit lagi, ya. Bagaimanapun semua orang nggak pengen kena penyakit, tapi kita kadang mungkin hilaf atau mungkin karena pergaulan bisa terjadi, benar nggak Mbak Jacqueline? Keren kan? Yeah, boy. Oke guys ya, kalau misalnya mau nanya-nanya tentang HIV/AIDS bisa kontak mana nih Mbak? Atau mungkin ke kantor atau punya IG-nya? Iya, IG IAC ada ya, @koalisi AIDS. Oke, sekali lagi. Tulis aja di caption. Oke, IG-nya apa tuh? Koalisi AIDS. Koalisi AIDS ya. Oke, itu boleh tanya-tanya situ ya. Jadi kalau misalnya kalian mau tanya-tanya atau kalian merasa ada di diri kalian atau teman kalian, nggak apa-apa ya. Jangan malu untuk bertanya ya. Tadi ya. Oke, guys, thank you ya. Mudah-mudahan video kali ini bisa ngasih motivasi buat kalian semuanya. Mudah-mudahan Indonesia ya, terutama kita di Jakarta nih ya, bisa lebih baik lagi dalam pergaulan ya. Pokoknya safety first ya, bukan hanya kita naik kendaraan tapi pribadi kita ya. Walaupun kita pakai kondom, ibaratnya pakai helm ya, atau pakai safety belt, tetap kita bisa terjadi hal yang diinginkan. Tapi memakai kondom bisa mengurangi ya dari segi penyakit apapun. Oke? Ya, sekali lagi thank you. Salam das CPR, bye.